Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Safira Rostardiani, Saidah Sahwah, dan Rizza Nasli Maulina. Di sini kelompok 5 akan membahas tentang neraca bahan makanan. Neraca bahan makanan adalah metode penilaian konsumsi makanan pada kelompok yang lebih luas. Kelompok yang lebih luas paling kecil yaitu pada wilayah kabupaten. Metode ini fokus pada penilaian ketersediaan pangan di tingkat wilayah dibandingkan dengan banyaknya penduduk sebagai konsumen. Yang selanjutnya tujuan neraca bahan makanan atau NBM. Tujuan yang pertama yaitu menyediakan data atau informasi mengenai jenis bahan makanan yang diproduksi daerah, yang dikirimkan dari luar daerah, diproses oleh industri, dan yang tersedia untuk penduduk per kapita per tahun dan per hari. Yang kedua, menyediakan data atau informasi mengenai pola umum dari susunan bahan makanan yang diterjemahkan dalam satuan kalori, protein, dan lemak yang tersedia untuk konsumsi penduduk. Yang ketiga yaitu menyediakan data sebagai bahan dasar evaluasi kegiatan program dan perencanaan program yang menyangkut masalah pangan dan gizi. Yang keempat, menyediakan tingkat kecukupan ketersediaan pangan dibandingkan AKG. Yang kelima, meneliti atau meramalkan situasi pangan suatu provinsi atau daerah. Yang keenam, mengestimasi surplus atau defisi suatu daerah. Yang terakhir, menyusun proyeksi ketersediaan dan perdagangan. Selanjutnya yaitu fungsi dari neraca bahan makanan. Fungsi dari neraca bahan makanan sebagai alat perencana di bidang pangan dan gizi, memperoleh gambaran situasi penyediaan pangan yang cukup, lengkap, dan teliti, sederhana, dan mudah dikerjakan. Selanjutnya yaitu untuk menetapkan kebijakan pangan secara menyeluruh dan perencanaan program-program yang berkaitan dengan masalah pangan dan gizi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saidah Sahwah. Dipersilahkan. Ya, selanjutnya yaitu manfaat dari neraca bahan makanan. Yang pertama, melihat perubahan jenis pangan yang tersedia atau dikonsumsi dari tahun ke tahun. Kedua, mengevaluasi pengadaan dan penggunaan pangan. Ketiga, mengevaluasi tingkat ketersediaan pangan berdasarkan rekomendasi angka kecukupan gizi atau AKG dan komposisinya berdasarkan pola pangan harapan atau PPH dari aspek ketersediaan. Keempat, bahan acuan dalam perencanaan produksi atau pengadaan pangan. Kelima, bahan penyusunan kebijakan pangan dan gizi. Dan yang terakhir yaitu bahan referensi bagi pemerhati pangan dan gizi. Lalu penyusunan NBM. Tabel neraca bahan pangan terdiri atas 19 kolom yang terbagi menjadi 3 kelompok penyajian, yaitu penyediaan atau pengadaan, penggunaan atau pemanfaatan, dan ketersediaan per kapita. Komponen penyediaan meliputi produksi, yaitu masukan dan keluaran, perubahan stok, impor, dan ekspor. Sedangkan komponen penggunaan meliputi penggunaan untuk pakan, bibit, industri, yaitu makanan dan minuman, tercecer, dan bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi. Antara komponen penyediaan dengan komponen penggunaan harus memiliki jumlah yang sama. Bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi akan dinyatakan dalam ketersediaan bahan makanan per kapita, yaitu kilogram per tahun dan gram per hari. Ketersediaan energi, kilokalori per hari, ketersediaan protein, gram per hari, dan ketersediaan lemak, gram per hari. Bentuk NBM berupa tabel yang dapat dilihat pada gambar yang disajikan kolom-kolom sebagai berikut. Kolom 1 yaitu jenis bahan makanan, kolom 2 dan 3 produksi yang terdiri atas produksi input dan output, kolom 4 terdiri dari yaitu perubahan stok, terus kolom 5 yaitu import, kolom 6 persediaan dalam negeri sebelum ekspor, kolom 7 ekspor, kolom 8 penyediaan dalam negeri, kolom 9 sampai dengan kolom 14 yaitu pemakaian atau penggunaan dalam negeri, kolom 15 sampai dengan kolom 19 yaitu ketersediaan untuk konsumsi per kapita. Komponen tabel NBM yang pertama yaitu jenis bahan makanan. Jenis bahan makanan yang dicakup dalam neraca bahan makanan adalah
Bahan makanan yang bersumber dari hewani maupun nabati, bahan makanan yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat. Jenis-jenis bahan makanan tersebut terdiri atas 11 kelompok, yaitu 1 padi-padian, 2 makanan berpati, 3 gula, 4 buah atau biji berminyak, 5 buah-buahan, 6 sayur-sayuran, 7 daging, 8 telur, 9 susu, 10 ikan, dan 11 minyak dan lemak. Selanjutnya yaitu produksi. Produksi merupakan jumlah secara keseluruhan pada masing-masing bahan makanan yang dihasilkan, baik yang belum mengalami proses pengolahan maupun yang sudah mengalami proses pengolahan. Untuk produksi input atau masukan yaitu produksi yang masih dalam bentuk asli maupun dalam bentuk hasil olahan yang akan mengalami proses pengolahan lebih lanjut. Dan untuk produksi output atau keluaran yaitu produksi keseluruhan hasil turunan yang diperoleh dari kegiatan produksi masukan maupun hasil utama yang langsung diperoleh dari kegiatan berproduksi yang belum mengalami perubahan. Kemudian yang ketiga yaitu stok dan perubahan stok. Stok merupakan sejumlah bahan makanan yang disimpan atau dikuasai oleh pemerintah atau swasta, contohnya seperti yang dilakukan di pabrik, gudang, depo, lumbung petani atau rumah tangga, dan pasar atau pedagang. Sedangkan perubahan stok merupakan selisih antara stok akhir tahun dengan stok awal tahun. Perubahan stok dapat memiliki hasil negatif maupun positif. Lalu terdapat impor pada kolom 5. Kegiatan impor merupakan pendatangan atau pemasukan sejumlah bahan makanan, baik yang belum maupun yang sudah mengalami proses pengolahan dari luar negeri ke wilayah Indonesia, yang bertujuan untuk perdagangan, pengedaran, dan penyimpanan. Perhitungan neraca bahan makanan regional atau provinsi pada kolom impor, yaitu pertama, bahan makanan yang didatangkan atau masuk dari luar wilayah Indonesia langsung ke dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Dan yang kedua yaitu bahan makanan yang didatangkan atau masuk dari wilayah daerah administratif lain ke dalam wilayah daerah administratif yang bersangkutan, atau perdagangan antar pulau atau antar provinsi. Kelima, penyediaan dalam negeri sebelum ekspor pada kolom 6. Sejumlah bahan makanan yang berasal dari produksi atau keluaran dikurangi perubahan stok ditambah impor. Keenam, ekspor pada kolom 7. Kegiatan ekspor merupakan pengeluaran sejumlah bahan makanan, baik yang sudah maupun yang belum mengalami proses pengolahan menuju keluar wilayah Indonesia. Perhitungan neraca bahan makanan regional atau provinsi pada kolom ekspor yaitu bahan makanan yang dikeluarkan atau keluar dari suatu wilayah daerah administratif langsung keluar wilayah Indonesia, dan atau bahan makanan yang dikeluarkan atau keluar dari suatu wilayah daerah administratif ke wilayah daerah administratif lainnya, perdagangan antar provinsi atau pulau. Ketujuh yaitu penyediaan dalam negeri pada kolom 8. Penyediaan dalam negeri merupakan sejumlah bahan makanan yang berasal dari produksi keluaran atau output dikurangi perubahan stok ditambah impor dikurangi ekspor. Yang kedelapan yaitu pemakaian dalam negeri pada kolom 9 sampai kolom 15. Pemakaian dalam negeri adalah sejumlah bahan makanan yang digunakan di dalam negeri atau daerah untuk pakan, bibit atau benih, dan diolah dengan tujuan untuk industri dan bukan makanan yang tercecer dan yang tersedia untuk dikonsumsi. Dengan rincian yaitu pada kolom 9 terdiri dari pakan, kolom 10 bibit atau benih, kolom 11 diolah untuk makanan, kolom 12 diolah untuk bukan makanan, kolom 13 tercecer, kolom 14 penggunaan lain, dan kolom 15 bahan makanan. Dan yang terakhir yaitu ketersediaan per kapita. Ketersediaan per kapita yaitu sejumlah bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi setiap masyarakat pada suatu negara atau daerah dalam suatu kurun waktu tertentu, baik dalam bentuk natura maupun bentuk unsur gizinya. Unsur gizi yang terdapat pada kolom neraca bahan makanan yaitu kalori, protein, lemak, dan vitamin. Syarat-syarat penyusunan neraca bahan makanan. Nah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam proses penyusunan neraca bahan makanan, yaitu pertama, jenis bahan makanan, kedua, data penduduk, ketiga, besaran dan angka konversi, keempat, komposisi gizi bahan makanan, kelima, cara entry data dan penyajian. Entry data menggunakan satuan ribu ton dalam bentuk 2 digit di belakang koma, penyajian angka pada kolom 2 sampai 15 dan kolom 18 dalam bentuk bilangan bulat, kolom 16
17, 19, dan 20 menggunakan 2 digit di belakang koma. Dan yang terakhir yaitu cara pembulatan. Cara pembulatan ini, bilangan di belakang koma yang nilainya kurang dari setengah atau misalnya 0,5 dibulatkan ke bawah. Maka jika 0,5 berarti dibulatkan ke 0. Dan bilangan di belakang koma yang nilainya sama atau lebih dari 0,5 dibulatkan ke atas. Untuk contohnya 0,5 dibulatkan ke 1. Selanjutnya yaitu mengenai sumber data dan informasi NBM. Yang pertama, produksi, ada padi dan palawija dalam Dijen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Ada sayuran dan buah-buahan dalam Dijen Hortikultura Kementerian Pertanian. Komoditas perkebunan dalam Dijen Perkebunan Kementerian Pertanian. Komoditas peternakan dalam Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Komoditas perikanan dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya yaitu impor dan ekspor dalam Badan Pusat Statistik. Stok berupa beras, jagung, terigu, daging sapi, daging kerbau, telur ayam, beras dalam Perum Bulog. Gula dan minyak sawit dalam Dijen Perkebunan Kementerian Pertanian. Bibit padi dan palawija, industri bahan makanan, konsumsi rumah tangga dalam Badan Pusat Statistik. Besaran dan angka konversi berdasarkan hasil kajian dan studi serta pendekatan-pendekatan dari instansi terkait. Penduduk dalam Badan Pusat Statistik. Kemudian komposisi gizi dalam buku tabel komposisi pangan Indonesia, buku daftar komposisi bahan makanan. Selanjutnya yaitu metode perhitungan NBM. Cara yang pertama, penyediaan pangan atau food supply dengan rumus TS atau total penyediaan dalam suatu wilayah sama dengan O atau produksi dikurangi stok akhir dikurangi stok awal ditambah impor dikurangi ekspor. Yang kedua, penggunaan pangan atau utilization, total penggunaan sama dengan pakan ditambah bibit ditambah industri ditambah tercacar ditambah ketersediaan bahan makanan. Pada prinsip neraca, maka total penyediaan bahan makanan atau TS sama dengan total penggunaan atau TU. Atau bisa ditulis TS sama dengan TU. Yang ketiga, ketersediaan untuk konsumsi per kapita. Disajikan dalam bentuk kuantum atau volume dalam kandungan nilai gizinya seperti energi, protein, dan lemak yang dinyatakan dalam satuan kilokalori untuk energi, gram untuk protein dan lemak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton.